Polda Nusa Tenggara Barat melalui Direskrimum menyatakan terdapat 3 orang yang mengaku menjadi korban pelecehan IWAS alias Agus, di mana 2 diantaranya sudah diperiksa penyidik. Menurut Kombes Pol Syarif Hidayat, Direskrimum Polda NTB, kemungkinan korban akan bertambah. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang mungkin kita akan dalami. Sementara itu, Ketua Komite Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat atau KDD NTB, Joko Jumadi menyebut selain 3 korban yang telah melapor dan dibuatkan berita acara pemeriksaan di kepolisian, ada 3 korban lainnya yang juga telah melapor. Mirisnya, ketiga korban menurut Joko masih anak-anak. Selain 3 orang yang sekarang ini ada di dalam BAP, pelaku kasus ini, kami saat ini juga menerima. Jadi ada yang menghubungi Komisi Disabilitas karena kasusnya viral. Ada 3 lagi yang diduga korban dan 3 ini adalah anak-anak. Yang ini masih kami dalami karena ini juga dari masyarakat yang menginformasikan ke kami. Jadi kami coba akan dalami. Sehingga dugaan yang tadi disampaikan kemungkinan besar korbannya memang akan ada penambahan. Di Direskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menegaskan bahwa I alias A sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, bukan tersangka pemerkosaan seperti informasi yang beredar sebelumnya. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan, polisi menyebut tersangka melakukan aksinya dengan mengancam untuk membuka aib korban jika tidak menuruti keinginan pelaku. Pelaku melakukan aksinya di salah satu homestay di Kota Mataram. Bahwa bermula dari ada laporan masuk kepada kita lakukan proses penyelidikan, di mana dalam proses penyelidikan ini ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti, kita tetapkanlah Agus sebagai tersangka. Kronologinya, secara singkat saya sampaikan bahwa pertemuan ini tidak sengaja bertemu di teras Udayana. Ya. Si korban sendiri dan si pelaku sendiri bertemu, berkenalan di sana, bercerita, korban mengungkapkan perasaannya yang dilalui lama-lama. Si pelaku mendengarkan, terjadilah pembicaraan di sana sehingga ada perkataan yang membuat si korban ini merasa, oh, kalau saya tidak menuruti apa yang disampaikan oleh pelaku karena dia sudah menceritakan semua ke pelaku, dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu. Penetapan tersangka I alias A disebut sudah melalui tahapan yang cukup panjang dan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Penetapan tersangka berdasarkan sejumlah alat bukti, diantaranya pakaian korban dan hasil visum korban. Sementara itu, I alias A mempertanyakan soal penetapan tersangka terhadap dirinya. Bagaimana saya melakukan hal begitu keji kayak gitu sedangkan saya tidak punya tangan, Pak Prabowo, yang dimana saya tidak bisa membuka baju, buka celana, itu dibantu sama orang tua semuanya, terus saya dituduh dengan memperkosa sampai saya dijadikan tahanan, Pak. Saya memohon biar dikeritkan biar saya bisa beraktivitas kerja. Kementerian Sosial angkat suara atas kasus pria disabilitas asal Kota Mataram yang ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atas dugaan melecehkan seorang mahasiswi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pihaknya akan menemui korban atas kasus pelecehan itu. Gus Ipul juga meminta agar masyarakat tak terburu-buru mengambil kesimpulan atas kasus tersebut dan menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.